yang pada akhirnya adalah menjadi sebuah gerakan yang temanya adalah penyebaran paham keislaman yang moderat sesuai dengan wacana yang digaungkan oleh Bapak penasihat kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kami sangat berharap sekali lagi di tangan para sahabat-sahabat semua Pojok Baca Nahdien ini terus berkembang, terus bergerak, dan terus mau mengedukasi masyarakat khususnya warga Nahdien kita. Demikian sekian sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini barangkali kita akan menemukan kebahagiaan di Pojok Baca ini dengan ini. Saya kira pertama rakor dulu ya Pak Ketua. Yang rakor pertama ini di hari ini dan jadi sejarah ini Sokaraja. Ya, Sokaraja ini menjadi raja betulan ya, jadi raja betulan. Tapi ya itu Pak Ketua, alangkah indahnya kalau kita jadi apa, kalau buku saya itu dari budaya politik ke politik budaya. Jadi kita bagaimana membangun budaya di lingkungan kita dengan membaca ini. Jadi kita akan merumuskan dua hal. Yang pertama rancangan program kerja pengurus wilayah PPN Jawa Tengah masa bakti 2005-2030. Ini rumusannya begini. Saya kira apa dibaca satu-satu kesel ya. Cukup lagi yang mau diberi masukan mana. Tetapi paling tidak visinya. Jadi visi PPN kita itu adalah masyarakat Jawa Tengah yang memiliki kekuatan literasi, religius, berbudaya, berkesedaran ekologis melalui gerakan Pojok Baca Nahdien. Jadi karena kita ada mirip-miripnya dengan Pak Menteri, jadi moderasi sama ekologi, ekoteologi ini tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu dua hal ini menjadi semangat kita. Dan yang lain-lain saya kira itu sudah tertera, ada beberapa bidang program. Nah, yang pertama bidang dibaliknya itu bidang literasi dan pengelolaan pojok baca. Jadi ada 5 hal, jadi pengembangan pojok baca di pesantren, masjid, komunitas sampai desa. Kemudian kurasi buku keislaman, budaya dan ekoteologi. Program 1 desa, kabupaten, 1 pojok baca Nahdien. Harapan kita begitu kan? Jadi 1 desa, 1 pojok baca Nahdien. Apa di TPQ atau di masjid-masjid, di langgar-langgar. Nah ini yang ruang ini yang oleh NU tidak tersentuh ini. Oleh NU tidak tersentuh, yang akan kita sentuh, dukung, kita dorong, kan? Jadi 1 desa, 1 pojok baca Nahdien. Tapi ini baru draft ya. Terus digitalisasi katalog dan bahan bacaan. Terus kemudian menyediakan paket bacaan literasi untuk setiap cabang pojok baca Nahdien. Setiap cabang ini Jawa Tengah ya, akan kita siapkan 1 pojok baca yang menjadi role model percontohan dari setiap pojok baca yang tersebar di masing-masing kabupaten kota. Nanti ditunjuk di mana. Ibu Arif aksesnya ke pusat, kira-kira untuk mengakses buku dari 35 kabupaten kota, Gus. Paling tidak ada pojok baca yang representatif lah, untuk menjadi role model di masing-masing kabupaten kota. Saya baca nanti ada setuju, ada usulan silahkan baca ya. Terus kemudian bidang pengembangan SDM, yakni pelatihan kader literasi Nahdien, mentoring penulis muda dan pegiat literasi, sertifikasi kader literasi, nanti ada sertifikat literasi, pelatihan pengurus cabang baru untuk memastikan keseragaman tentang SDM. Program kita 1 tahun di Jawa Tengah itu semua kabupaten bisa terbentuk terkait dengan PPN. Ini harus ada mekanisme bagaimana Gus Arif lalu juga pakai imam nanti berkolaborasi bersinergi dengan Pak Kakandil. Itu yang pertama.
Lalu bicara terkait dengan kualitas, nanti setelah itu kita sambil berjalan. Yang jelas nanti kita sudah punya pedoman organisasi. Ada hasil yang sudah kita musyawarahkan, nanti sambil secara bertahap kita perbaiki. Yang jelas tadi sesuai Prof. Amin nyampaikan, kita enjoy, kita semangat. Diniati ini untuk kita memperkuat literasi. Karena tadi salah satu kelemahan kita ini di literasi. Ini yang lagi nanti setelah ini terbentuk kita gaungkan adanya pojok baca Nahdliyin misalkan di setiap pondok pesantren, di setiap madrasah, di setiap kabupaten kota nanti terbentuk. Nah, ini nanti ada langkah sinergi bersama-sama. Memang kalau kita lihat dan kita amati yang namanya PBN atau pojok baca nanti memang di masyarakat tidak begitu dikenal. Yang tahunya PBN nanti dikira partai. Nah, PBN gitu ya. Iya, mungkin dari saya, kalau saya tadi buka di blog PBN sendiri sepertinya masih belum ada. Nah, itu kan paling enggak dari segi medsos saja kita masih sangat lemah. Mungkin itu bisa ditindaklanjuti mungkin di PBN wilayah. Mungkin kami di kabupaten ya mulai nanti kita ada kegiatan-kegiatan misalnya yang tadi katanya nggak usah mutu ya paling ya kegiatan ngopi bareng buku intinya kan seperti itu, kegiatannya yang murah meriah gitu. Dan itu nanti kan bisa dimasukkan ke TikTok ataupun yang penting sebenarnya kalau menurut saya di medsos dulu supaya masyarakat itu tahu bahwa PBN itu ada. Mungkin langkah awal kalau saya itu saja. 2008-2030 itu baru ada target untuk ekspansi merata ke seluruh kabupaten kota Jawa Tengah. Jadi kalau ditarget tahun depan semuanya harus ada, saya kira juga ini berarti tidak sesuai dengan program. Saya kira prinsipnya tetap seperti yang tertera di huruf D itu, tetapi pada pelaksanaannya tentu lebih cepat, lebih baik. Gitu.